Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Bu Alif di materi pelajaran kimia. Pada kesempatan sekali ini saya akan mengupload mengenai submateri dari bab asam basa mengenai derajat keasaman. Derajat keasaman itu biasa disingkat dengan pH. pH sendiri adalah singkatan dari bahasa Inggris potensi hidrogen. Jadi dia mengukur derajat keasaman dari suatu larutan. Bagaimana cara mengukur derajat keasaman? Caranya adalah kita mengkualifikasikan apakah itu larutan asam atau basa. Di sini ada dua ya, larutan asam dan basa. Untuk larutan asam sendiri, ketika kalian baca materi yang sudah saya upload, asam itu adalah senyawa yang mempunyai unsur H, sedangkan basa adalah senyawa yang mempunyai unsur OH. Contohnya di sini ada HCl, HBr, HF, HI, dan HCN. Sedangkan basa contohnya adalah NaOH, BaOH 2 kali, KOH, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada rumusnya bagaimana cara kita mencari pH. pH itu dicari dari pH itu dicari dari konsentrasi H+. Caranya bagaimana? Untuk asam kuat kita bisa mencarinya dengan cara A kali Ma. A itu apa? A itu adalah jumlah unsur H-nya. Contohnya di sini ada asam kuat seperti ini ya. H kali Ma. A kali Ma. A-nya berapa? Di sini contohnya HCl. HCl itu A-nya 1. HBr A-nya juga 1. HI A-nya juga 1. Cara melihatnya adalah dilihat unsur H-nya. Jumlah unsur H-nya ada berapa? 1. Kemudian H2SO4 A-nya berapa? 2. HNO3 A-nya berapa? 1. HClO4 A-nya berapa? 1. Karena kita menghitung A itu dari jumlah unsur H-nya. Kemudian Ma itu menunjukkan konsentrasi larutan asam tersebut. Begitu ya. Beralih ke basa. Untuk basa yang kuat contohnya NaOH, BaOH 2 kali, KOH, CaOH 2 kali. Caranya karena dia basa, dia tidak punya unsur H. Makanya kita mencarinya dari konsentrasi OH-. Bagaimana caranya? OH- sama dengan B kali MB. Kenapa bisa demikian? B-nya bagaimana? Sama seperti di asam, A itu menunjukkan unsur H. B berarti menunjukkan jumlah unsur OH-. Contohnya NaOH, OH-nya berapa? 1. BaOH 2 kali, OH-nya berapa? 2. Berarti B-nya 2. KOH B-nya berapa? 1. CaOH 2 kali, B-nya berapa? 2. MB itu adalah konsentrasi larutan basa. Di sini untuk asam dan basa rumusnya hampir sama. Yang membedakan hanya A kali Ma, sedangkan untuk basa B kali MB. Begitu ya. Kemudian beralih ke asam lemah. Setelah kita melihat asam kuat, di sini ada asam lemah. Contohnya adalah HCN, HF, CH3COH, HCOH, pokoknya dia selain asam kuat. Asam kuat hanya ini ya. Rumusnya berbeda jauh dengan asam kuat. Kalau asam kuat, konsentrasi H+ sama dengan A kali Ma. Sedangkan kalau asam lemah, konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali Ma. Ka itu adalah ketetapan larutan asam. Ma adalah konsentrasi larutan asam. Kemudian kita beralih ke basa yang lemah, hampir sama dengan asam lemah rumusnya. Coba perhatikan ya. Basa lemah contohnya LiOH, NH4OH, NH3. Rumusnya bagaimana? Karena dia basa, dia tidak punya H, dia punyanya OH- sama dengan akar Kb kali Mb. Hampir sama dengan asam lemah, dia hanya dibedakan simbol B dan A-nya. Oke, demikian ya.
Kalau basa dia OH, kalau asam dia H. Kemudian setelah kita memperoleh konsentrasi masing-masing unsur, bagaimana kita bisa mencari pH-nya? pH dicari dari sama dengan main log konsentrasi H+, sedangkan POH main log konsentrasi OH-. Hasilnya ketika mereka dijumlahkan antara pH dan POH, hasilnya adalah sama dengan 14. Di sini saya buatkan contoh. Saya yakin kalian bingung. Mana sih A, mana sih B? Coba perhatikan di sini. Tentukan pH HCl 0,1 m. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Coba kita lihat dulu. HCl di sini dia mempunyai unsur H. Berarti dia adalah asam. Begitu ya. Kalau asam berarti dia mempunyai konsentrasi H+. Kemudian dilihat, setelah dilihat dia asam dan konsentrasi H+, kita lihat, oh di sini ada konsentrasinya. Berarti ini adalah Ma. Setelah itu kita cari apakah dia asam kuat atau lemah. Kita cari di sini. Oh, HCl ternyata asam kuat. Maka dari itu rumusnya A kali Ma. A-nya berapa? A itu adalah jumlah H. Hanya ada berapa di sini? Hanya 1. Kemudian Ma-nya berapa? 0,1. Kita jadikan bentuk pangkat. 1 dikali 0,1 itu kalau dijadikan pangkat sama dengan 10 pangkat min 1. Kalau dikalikan 1 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 10 pangkat min 1. Inilah konsentrasi H+-nya. Kemudian bagaimana cara kita mencari pH-nya? Caranya adalah pH sama dengan main log konsentrasi H+. Sudah, tinggal dimasukkan. Tidak begitu sulit ya untuk kimia. Coba perhatikan di sini untuk log perpangkatan dia akan turun. Di sini ada min, di sini ada min. Jadi pangkatnya turun, min ketemu min. Hasilnya berapa? Plus. Berarti pH-nya adalah 1. Gampang kan? Gampang kan? Gampang. Lalu bagaimana dengan basa? Contohnya di sini saya punya yang nomor 2. Tentukan pH dari contohnya NaOH. NaOH 0,01 m. Gini ya. Ini contohnya. Kita lihat unsur nyawanya. Set. Dia mempunyai unsur OH. Berarti dia adalah basa. Basa. Kemudian kalau basa dia mempunyai OH-, bukan H+ lagi. Terus lalu setelah kita tahu dia basa kuat atau basa lemah, kita cari di sini. Oh, dia termasuk NaOH itu basa kuat. Maka dari itu dia basa kuat. Maka dari itu rumusnya adalah B kali MB. B itu adalah jumlah OH-nya. Berapa jumlah OH-nya? 1. Kemudian MB-nya konsentrasinya berapa? 0,01. Kita jadikan perpangkatan ya. 0,01 jadikan perpangkatan sama dengan 10 pangkat min 2. Kemudian kita kalikan 1 kali 10 pangkat min 2 hasilnya 10 pangkat min 2. Disinilah kita ketemu konsentrasi OH-nya. Setelah ketemu konsentrasi OH-, kita perhatikan hati-hati ya. Kalau OH- jadinya juga POH, bukan pH. Tapi kalau yang tadi, karena ketemunya H+, bisa kita cari pH langsung. Tapi kalau ketemunya OH-, kita cari POH. Caranya bagaimana? Min log konsentrasi OH-. Min log, masukkan konsentrasi OH-nya 10 pangkat min 2. Kita turunkan pangkatnya min 2. Min ketemu min 2. Hasilnya adalah 2. Berarti POH-nya adalah 2. Gitu ya. Paham ya semuanya? Mudah ya. Lalu bagaimana dengan yang lemah? Akan saya bahas setelah
video berikut ini. Terima kasih. Kita hari ini hanya belajar yang khusus untuk yang asam kuat dan basa kuat dulu. Untuk soalnya bisa dilihat di Google Classroom saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.